Halo semuanya. Dok, ini kenapa kita podcast setnya podcast orang? Coba. Kan orangnya kita usir keluar kota ya. Pasti teman-teman kaget nih, kok bisa ada dua orang ini ada di podcastnya Bang Radit tapi Bang Raditnya nggak ada. Kok bisa dibajak ini ya? Itu memang mumpung Bang Radit luar kota jadi konten dan karyawannya kita bajak ini. Nah itu. Jadi podcast Yono Jimmy hari ini. Nggak ada Bang Raditnya. Nggak ada. Tadi Dokter Jimmy ngomong apa? Pas nggak ada Bang Radit. Nggak ada abang, ini bebannya berkurang banyak ya. Makanya gimana kita nggak deg-degan ya? Iya. Kita ngobrol dicatat. Serangan apa lagi ini gitu kan? Makanya ngobrol doang dicatat. Gini nih kalau podcast nih tanpa Nah, enak catatan. kan? Ngobrol aja Dok Iya. ya. Terus kenapa Dokter Jimmy memilih saya untuk berada di podcast ini? Kebetulan saya lagi S3 Mas Yon. Jadi saya butuh objek penelitian kan. Oke, berarti dokter ngambil S3 soal hewan ya? Mau meneliti. Tapi sumpah ya, saya waktu dikabarin konten ini Dok, bareng Dokter Jimmy nih, wah asik banget nih. Saya melihat kostum di rumah, kira-kira yang sesuai sama Dokter Jimmy apa nih? Pakai kemeja saya Dok. Dokternya pakai kaos. Sama Bang Yon. Gimana kalau podcast sama Bang Yono? Kalau terlalu serius kan gak asik. Pakai kaos One Piece kan. Dari sini aja saling gak nyambung ya. Semoga panjang lah podcast ini lah. Tapi kalau dilihat dari tampilan kayak gini gak pantas kalau seandainya aku nanya ke dokter. Dokter Bener nanya ke juga. aku. Nah dokternya dibalik nih. Betul lah. Dokternya dibalik. Kamu kenapa? kayak gitu gak sih Dok kalau nanya? Bener. Bener, tapi ekspresinya harus agak dirapiin Mas Yon. Oke, kok tadi terlalu menyerang ya? Iya. Oke, misalnya baru datang nih. Dan Bagaimana keadaanmu? Nah gitu. oh gitu. Jangan kamu kenapa Jangan ya? kamu kenapa. Karena jujur Dok, saya kan pernah juga tuh ke psikolog beberapa kali. Hal paling bingung adalah pertama kali itu tuh buka tuh masuk ruangan jeder kayak Apa nih? Apa nih gitu. Kalau ditanya kamu kenapa sih langsung nangis ya. Ada apa? Bagaimana keadaanmu hari ini? Keadaannya hari ini agak deg-degan sebenarnya. Agak deg-degan? Karena saya mau ketemu artis favorit saya. Waduh. Itu sih gimana ya? Hitungannya udah artis soalnya. Wah sih Film kan, terus bisa aja. Tapi sorry, ngomongin saya nggak nih? Karena udah kayak Bang Radit nih. Puji orang lain ternyata. Iya. Ada apa dokter kalau misalnya kira-kira mau ya ada yang diceritain ke saya silahkan diceritain aja nggak apa-apa. Bang Yon ya, gua kuliah S3. Tapi udah pindah kampus 3 kali. Oh S3 sekarang ya? Iya. Dan kamu tuh 3 kali. Sabar, memang 3 kali. S3 nggak beneran gak nih? Beneran. S3 ganti kampus 3 kali. Iya. Beneran, itu gak bercanda, itu beneran. Itu kapan dok? Beberapa tahun terakhir ini. Awal masuk pertama kali S3 itu tahun? Aduh gue lupa lagi, kalau tanyanya tahun lupa. Tahun lupa ya? Tapi memang beberapa Duitnya tahun. bayar berapa? Itu inget pasti. Nah itu sedikit. Duit masuknya berapa? Banyak pokoknya. Oh berarti udah 3 kali dok. Itu kenapa bisa 2 kali pindah-pindah tuh dok? Yang pertama karena sadar di tengah jalan ternyata bukan itu jurusan yang gue mau. Oh. Yang kedua karena fasilitas dan lain sebagainya di kampus nggak terlalu support tujuan yang gue mau. Nah semoga yang ketiga ini oke lah gitu. Oke, ini udah masuk semua dok? Udah keluar yang 2. Udah keluar? Enggak maksudnya yang ketiga udah fix masuk kah atau masih cari-cari kampus? Udah fix masuk. Di mana dok? Gue balik ke S1 S2 gue bang. Gue S1 kan di 11 Maret. Oke. Spesialis juga di 11 Maret. Nah ini gue lanjut balik. Oh kirain. Jadi biar wawancaranya kayak ngobrol gitu. S1 11 Maret, S2 12 Maret. S3 4 Mei. Belok. Beda sendiri. Oh berarti ini dari S1, S2, S3 akhirnya satu kampus semua. Wah. Biar gak usah adaptasi lagi, biar tahu gue butuh apa, kemana, sama siapa tuh udah jelas. Udah jelas ya dok. Berarti kalau lulus S3 nih titelnya apa dok? Doktor.
Beda sebutan doang sih. Iya, nggak penting sebenarnya, cuma sama O gitu. Sekarang dokter, nanti dokter. Nggak penting sebenarnya. Kenapa niatan tapi S3 dok? Kan sekarang hidup dokter udah settle, udah enjoy lah gitu. Kenapa milih S3 lagi? Suka nyari masalah mungkin ya. Tapi jawaban seriusnya gua pengen ninggalin karya. Karya di bidang gua di kedokteran itu bentuknya bisa pasien sembuh, tapi bisa jadi karya baru atau tools baru atau cara baru. Nah, gue pengen ninggalin karya aja sebenarnya. Oh. Nah, karya itu dalam bentuk paper ilmiah yang terpublikasi harus. Makanya gue ngambil S3 gitu. Anjay. Nah, kalau dirimu kan karyanya udah banyak. Ya karena nggak ada yang bisa dikerjain lagi. Cuman karya doang bisanya, hidup dari karya. Nah, kalau gue karya nggak bikin hidup. Loh, Itu penelitian kalau dipublish ya gue nggak dapet bayaran. nggak dapat sama sekali? Nggak ada. Berarti pure beramal nih dok? Pure bahkan gue bayar. Bedanya kelas ekonomi orang ini guys. Saya berkarya untuk nyari duit. Gue berkarya ngeluarin bayar, duit. iya. Tapi apa kenikmatan yang didapat dokter kok mau nih digratisin terus malah dokter bayar gitu? Berkarya bang. Impact di ke dokternya selain nggak ada sama sekali berarti dong? Sebenarnya nggak penting-penting banget sih emang sih. Cuman untuk masyarakat aja berarti ya? Cuma berkarya doang udah. Oh, aku jadi teringat sama kata-katanya ini pertanyaannya di podcast Pak Gita Wirjawan. Dokter rela meninggal kalau udah apa? Apa? Enggak dok, saya nanya dokter. Maksudnya nanya, kok dia apain? Malah kayak ditantang apa? Niatnya nanya ini niatnya. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Dari baju udah nggak nyambung kan Iya ya sih. udah maaf. Bener. Apa dok? Ini penasaran dok, karena dokter sebaik itu nih. Ini selain kalau anak udah mandiri, dia udah bisa hidup sendiri gitu. Selain itu ya, gue mungkin rela meninggal kalau karya gue udah bisa nolong orang lain tanpa gue ada. Jadi guanya udah nggak dibutuhkan lagi gitu. Tapi karyanya yang bermanfaat untuk orang lain. Karyanya yang bermanfaat untuk orang lain. Itu bisa jadi, saya kepikiran juga saya dari dulu kayak gitu sih dok. Makanya saya tuh pengen kayak John Lennon gitu. Yang orangnya udah meninggal tapi karyanya masih dinyanyiin gitu. Nah. Pengen juga kayak gitu aku. Termasuk ini kan, istri saya tuh udah 7 bulan hamil. Nah. Ya kan dok. Saya tuh ada bikin lagu, saya mau bikin stand up show. Judulnya Jangan Malu Sama Bapak. Bang fix gue harus nonton. Iya. Nggak boleh nggak, awas. Betul. Itu kekhawatiran baru saya dok. Karena gini, saya itu kan bisa ada di titik ini merasa karena hasil dari berdamai sama diri sendiri. Makanya saya punya uang mungkin dari berdamai, punya karir dari berdamai. Makanya nilai itu yang mau saya tularkan ke anak saya nanti. Saya pengen dia tuh ikhlas, berdamai, nerima. Karena kalau dia nggak menerima bahaya. Soalnya bapaknya kan aku ya. Susah cari bapak baru kan. Iya. Waduh aku kepikiran tuh kalau dia nggak bangga sama aku gimana ya. Dia ditanya sama temennya, sama gurunya, bapak kamu kerjaannya apa? Stand up komedian gitu. Terkenal lumayan. Namanya siapa? Indra Jagel. Dia malu, nyebut Yono malu. Apalagi aku ada baca berita dok. Ada baca berita anaknya Mr. Bean itu dibully. Apa iya? Iya. Gara-gara anaknya Mr. Bean. Maksudku itu gimana saya nggak jadi khawatir gitu. Iya. Ini Mr. Bean Profesor Suyono. S1 Muhammadiyah. Mr. Bean kan emang bener itu bercanda. Aslinya kan pinter banget begitu Betul. ya. Itu aja dibully. Itu aja dibully, apalagi si Su ini. Tapi itu memang wajar nggak dok ada kekhawatiran dari diriku nih? Tapi kenapa khawatir bang? Maksudnya gue pengen ngetawain tapi nggak enak. Gak apa-apa ketawain aja dok. Justru kalau nggak ketawa saya nggak enak dok. Membunuh karir saya itu namanya. Kalau misalnya dia malu atas wajah atau dia malu atas penampilan bapaknya, itu kan ya di masa-masa kecil kan begitu. Oke. Tapi kenapa malu atas karir? Kenapa bang? Atau takut aja anak ngetawain? Iya kan kalau di entertain tuh kan saya kan jadi keset. Yang suka diledekin gitu. Karena memang
Saya tuh bukannya apa ya, apapun yang penting lucu saya terima. Karena itu metode buat Ya buat lucu aja kan buat sebenarnya. lucu aja. Jadi kalau orang ngatain apa gitu-gitu tuh saya nggak pernah ada perasaan gimana-gimana. Cuman kan ada salah satu teman komika di Indonesia juga, dia bikin podcast dan dia tuh salah satu waktu di podcastnya tuh jadi kesetnya gitu. Suatu hari waktu dia anaknya mau lahir dia cabut, alasannya dia nggak mau anaknya denger bapaknya jadi keset gitu. I see. Sebenarnya secara personal metode ini nggak apa-apa, lucu-lucu aja. Tapi kalau anak gua ngelihat persepsinya jadi lain nih. Betul. Bisa jadi kayak bukannya dia marah tapi malu aja gitu karena bapaknya nggak sekeren bapak-bapak yang lain gitu. Katakanlah artis gitu ya, aktor gitu kan, semua anaknya bangga bapaknya aktor gitu. Tapi kan kalau pelawak yang jadi keset kan kita nggak pernah tahu apa persepsi dia nanti gitu. Makanya ada kekhawatiran itu. Di situ khawatirnya. Apa yang harus saya lakukan kalau kayak gitu, Dok? Itu tragedi tapi juga sekaligus kesempatan sih, Bang. Maksudnya memang perspektif anak itu kan kita nggak bisa ngatur ya. Bagaimana cara dia ngelihat bapaknya begitu. Betul. Dan perspektif anak-anak nanti yang lahir di entah di generasinya dia, bagaimana dia cara mereka ngelihat pelawak kan juga entahlah nanti. Betul. So ada kemungkinan mereka memang ngelihat sebagai hal yang memalukan atau ikut-ikutan ngebully. Orang di zaman kita aja nggak usah diapa-apain, nama bapak dibully kan ya? Iya. Nggak usah ngapa-ngapain. Padahal kan kita nggak tahu bapaknya bentuk mukanya gimana. Nggak tahu. Tapi kita tahu namanya Sumitro. Nah, itu kan. Itu aja bisa gini gitu, bisa berantem ya. Betul. Betul. Itu potensi masalahnya, tapi itu kesempatannya. Gua paling enggak, gua ngelihatnya ketika anak gua menghadapi kesulitan, itu adalah kesempatan bagi gua ngajarin dia bagaimana caranya bangkit kembali dari kehidupan. Oke. Karena kalau nggak ada kesulitan, apa kesempatan belajarnya kan nggak ada. Betul. Itu adalah kesempatan belajar paling bagus, tapi gua nggak boleh sampai salah ngarahin nih. Jadi kalau ada show yang bahkan khusus ngebahas itu, jangan malu sama bapak, itu keren banget sih sebenarnya. Tinggal bagaimana itu diaplikasikan, anak secara langsung tahu setiap kali momen ada konflik bareng temennya ketika temennya ngerendahin lu. Iya. Gimana caranya kita ngembaliin dia bahwa ini profesi, ini menghibur. Betul. Jadi dia bisa ngeliat itu dari angle lain. Tujuannya memang show ini buat dia sih sebenarnya nanti, entah umur berapapun dia nonton. Iya. Kalau ada di sekolah mau gimana tonton video ini alasan bapak kenapa melakukan kadang jadi binatang. Kenapa podcast di tengah laut gitu. Kenapa podcast burem kan? Kenapa podcast burem gitu. Karena ya aku suka aja sama hal-hal yang menghibur gitu. Cuman kan ya tuh kekhawatiran adalah aku nggak pernah tahu nanti si anak ini punya pikiran gimana. Soalnya istriku udah mulai tuh. Gimana? Istriku tuh ada suatu hari, Dok, kami tidur di talk ngobrol mau cium gitu. Terus dia bilang, mulutmu bau mainan. Di roasting istri sendiri. Iya. Terus aku kan nanya, kok bisa ada mulut bau mainan? Baunya gimana? Ya kayak mainan yang berbaterai kan. Masa bau mulutku butuh dicas? Nah yang gitu-gitu, Dok, saya tuh nggak pernah marah, malah seneng, lucu gitu bagiku tuh. Karena aku udah menerima banget apa yang terjadi di aku gitu. Makanya cuman ya aku nggak tahu. Istriku juga nerima. Justru dia selucu itu karena. Tapi kami berdua punya pikiran si anak ini gimana ya nanti persepsinya ya. Karena memang anak katanya butuh duit dari orang tuanya, tapi juga anak butuh bangga siapa orang tuanya gitu kan. Iya. Ada kekhawatiran itu sih. At some moment anak, kita harus ngaku sih. Ini perspektif gue tentang parenting, Bang. Sekarang tuh gue mulai menganggap bahwa gue akan tetap catch up sama anak gue dan gue yang di belakang. Maksudnya gini. Sabar. Sebelum panjang, catch up apa? Saya taunya manis tuh. Makanya salah ngambil kan. Iya, makanya salah ngambil. Apa catch up, Dok? Catch up itu maksudnya ngejar. Oh. Dulu gue berpikirnya gue udah baca banyak buku psikologi perkembangan. Bukunya tebel-tebel gitu. Banyak banget gue baca. Gue pikir gue akan ngerti semuanya. Oke. Enggak ternyata, Bang. Pantasan S3 3 kali. Ternyata yang bodoh saya. Jadi berapa buku itu nggak paham atau gimana, Dok, konteksnya, Dok? Secara teori gue paham. Tapi pada akhirnya aplikasi ke kehidupannya tuh really complicated gitu. Tantrum.
oke secara teori gue harus begini gitu. Nah itu ya, parenting Misal, tuh misal, ya. Ya. Bingung bang, tetap nggak kekejar. Yang pada akhirnya sekarang gue ngelihatnya tugas gue adalah ngejar apa yang anak butuh. Misalnya sekarang anak butuh bapaknya ada di rumah, ya udah gue kejar kebutuhannya. Tapi selalu akan ada jeda antara reality yang anak butuhkan sama yang gue bisa provide. Gue selalu menganggap ini nggak akan kekejar nih. Tugas gue cuma Mendekatkan gitu. yes, itu naruh beban yang jauh lebih ringan sih. Oh. Karena kalau gue berharapnya gue bisa provide sepenuhnya atau gue bisa tolong dengan sangat ideal, itu naruh beban yang terlalu nggak masuk akal. Parenting sekarang kan makin lama makin aneh-aneh bang. Betul. itu dia. Ekspektasinya tuh udah nggak masuk akal. Betul dok. Dulu gue inget nih, bokap gue pernah ngomong kayak begini. Jadi laki-laki tuh gampang. Heeh. Pokoknya nggak main cewek, nggak main judi, nggak minum, selesai. Selesai. Itu cowok baik tuh. Di zaman itu. Iya. Bapak tidak tahu tahun 2026 bagaimana. Laki-laki standar TikTok tuh tidak masuk akal. Berat jadi laki-laki zaman sekarang Pak. Dituntut FYP. Tapi dok, makin dewasa ini aku merasa bapakku keren banget. Gimana tuh bang? Karena waktu dewasa ini merasain ya, setiap hari tuh mikir gitu, kayak laki-laki ini tanggung jawabnya tuh harus menjamin semua keluarganya tuh aman gitu-gitu. Di kepala aku aja ngerasa berat banget kan. Iya, Jadi iya. ada suatu hari tuh saya sama teman namanya Erwin Wu tuh, kami di mobil tiba-tiba langsung dewasa berat banget gitu. Karena banyak banget yang dipikirin nih, banyak banget yang harus dilakukan gitu. Terus di satu sisi, wah ternyata bapak kita keren juga ya. Dia bisa melewati semua ini. Padahal dari segi ekonomi kita lebih baik nih daripada dia. Bapak kan nggak sekolah dok, dia nggak bisa baca. Tapi gua- dia tahu. Bapak gue hebat dikit sih. Lulus SMA lah. Wah, coba bayangkan ya. Iya. Orang tua zaman dulu berarti keren banget ya. Nah, tapi pendidikan dia yang dikasih ke aku kan keras. Mukul lah, apalah gitu. Cuman kan nggak tega kita nanti misalnya ke calon anakku nanti dok. Nah itu gimana tuh dok? Aku ngerasa pendidikan dari orang tua aku bener, tapi akunya nggak mau ngasih cara itu ke anakku. Mungkin bukan bener ya bang. Gue akan lebih pakai istilah works atau bekerja. Karena kita nggak tahu tuh bener atau enggak. Tapi bekerja di konteks lu. Iya. Nggak bekerja di konteks lain mungkin, tapi di konteks lu kerja gitu. Oke paham. Nah di situ problemnya bang. Tapi gue nambahin dikit dong tadi. Apa? Karena itu yang mau gue yang sebenarnya obrolan gue tadi tentang ngejar itu poinnya ke sana. Oke. Pada akhirnya walaupun kita ngejar dan anak ngerasa nggak cukup, akan ada momen ketika dia dewasa dan merenungi ke belakang, ternyata bokap gue walaupun nggak sempurna keren loh. Oh. Walaupun di awal kita rasanya tuh kejar-kejaran, tapi ketika dia udah dewasa bisa ngelihat lagi ke belakang, oke dia nggak sempurna, oke misalnya dia galak, oke dia nggak lulus sekolah tingkat apa gitu. Gue nggak mau ngomong jelek tahu. Bapakku SD aja enggak. Tapi kita akan punya kebanggaan di situ. Nah, biar nggak usah khawatir, anak kita pun akan ngelakuin hal yang sama. Oh berarti konteksnya sebagai orang tua yang harus kita lakukan kepada anak adalah pendekatan itu dia. Apa yang dia mau, udah jarang banget orang tua bisa ngasih 100%. Iya. Tapi kita berusaha untuk mendekati si 100% itu berapa. Betul. Sehingga nanti suatu saat dia sadar bahwa semua kekurangan itu adalah usaha dari orang tuanya gitu. Betul. Dan membanggakan akhirnya, oh iya keren juga. Biasanya tapi pas udah gede tuh. Iya. Pas udah kerasa ternyata hidup dewasa sangat mudah. Itu dirasakan ketika kamu depan rumah banyak ngelamun. Anjay bapakku Kursi keren Indomaret juga. kayaknya bahagia gitu. Oh berarti memang hal-hal kayak gitu memang terjadi di dewasa-dewasa ini ya dok ya? Iya. Umur dokter berapa Sob? Oh iya ayo. Gue penasaran nih. Sumpah dok, saya tuh dari kemarin tuh dokternya udah nikah belum ya gitu. Gue udah nikah. Ya makanya kelihatannya muda banget soalnya. Umur gue 37 bang. Umur lu berapa bang? 34. Apakah teman-teman menyadari Tahu. perbedaan usia ini? Pasti yang komen semuanya. Mukanya Tuan Yono. Umur Tuan Bang Jim yang ngomong duluan Yono. Dokter tuh kan umur 37 sekarang ya. Dan kuliahnya juga sekolahnya spesifik, kerjanya juga di bidang psikologis bla bla bla. Kurang kalau salah maafin dok ya. Iya. Nah dokter tuh pernah stres nggak dok? Pernah bang. Itu di tas gue itu ada antidepresan bang. Buat gue jual.
Udah mulai nih doi. Udah mulai ini dia. Baru panas nih dia boy. Oh ternyata ada dok. Tapi bener, gue lagi minum. Beberapa bulan terakhir gue minum. 8 bulan ini lah gue lagi minum. Kan kalau kita ngobrol sama dokter Jimmy itu kan enak banget ya. Kayak beberapa kesempatan kita tuh ngobrol, terus dokter Jimmy tuh kayak tadi barusan ngobrolin, terus ngomongin soal pikirannya. Akhirnya yang kita bawa pulang adalah walaupun aku tidak konsumsi obat, tapi omongan dokter Jimmy ini soal pikiran ini benar gitu. Nah dokter kan ngomong itu ke orang bisa dok. Iya. Ini dokter malah pakai obat. Itu apa yang terjadi di dokter tuh? Long story short sih sebenarnya gen gue tuh nggak terlalu bagus. Jadi di keluarga itu depresi adalah teman dekat. Jimmy depresi Ardian, nah gitu kira-kira. Kayaknya semua orang deh. Siapa sih yang nggak depresi? Iya juga sih sebenarnya Siapa sih. sih yang nggak depresi? Paling anak-anak yang nggak. Tapi ya intinya ada faktor genetiknya, ada stresornya. Jadi walaupun gue tahu caranya, itu kayak nggak nyambung gitu di kepala. Oh. Kayak nggak connect gitu loh. Padahal secara teori ada nih dok ya? Ada, tahu gue caranya. Jadi kalau lagi ke psikolog pas lagi ngobrol, gue tahu lo pengen ngomong apa gitu rasanya. Tapi kan nggak enak ngomong gitu dong. Iya. Sedangkan dokter juga gitu ke orang. Berarti dokter kalau misalnya lagi stres-stres juga datang ke psikolog tuh di awal? Ada. Terakhir gue ke psikolog 2 bulan lalu mungkin. Kalau minum obat sampai sekarang masih rutin. Tapi udah berkurang. Jadi kelihatannya bulan ini atau bulan depan akan berhenti. Jadi lagi turun-turunnya nih. Iya. Gitu. Nih buat teman-teman, jadi jangan malu, ini dokter aja. Yang ngeresepin minum resep. Betul, ini baru fair. Ya kan dia jualan dia yang pakai. Agak gimana ya Ini baru jualan dia fair. pakai. Kan banyak orang yang jualan doang dok. Oh iya benar. Tapi nggak pakai, ya kan. Kalau jualan doang nggak pakai itu namanya bandar dok. Kalau dokter fair, berarti rekomendasiin orang karena dokternya juga kepake gitu. Iya. Maksudnya di level dokter aja masih pakai obat. Kalau skalanya udah. Kalau skalanya lagi tinggi aja sih. Kalau enggak ya biasa aja bang. Nggak usah minum kayak begitu. Capek juga kali minum. Dokter pernah nggak sih dok? Lagi kan keadaan manusia kita nggak pernah tahu ya. Tapi dokter masih ada jadwal kerja nih. Terus mungkin dalam keadaan 2 bulan terakhir katakanlah ya, ada pasien ke dokter gitu. Itu perasaan dokter gimana? Nggak tahu ya bang. Kalau pas kerja tuh hilang loh. Iya nggak sih? Lu kayak gitu juga nggak bener sih? Gue kalau pas kerja itu mau stres gimana, pas pasien duduk tuh kayak modenya ganti gitu. Ya kayak lagi kerja aja. Betul. Nah pasiennya pergi balik tuh stresnya. Kosong sih. Kalau saya tuh konteksnya dok, kalau misalnya ada yang di kepala ide untuk berkarya tapi nggak keluar itu stres. Kayak mau bikin lagu gitu, udah ada lagunya nih tapi belum ada yang produksi, belum ada ininya. Wah itu gila banget tuh. Tapi kalau udah ada lagi ngerjain tuh happy sih. Nah. Jadi pas pulang baru ngong lagi. Laku nggak ya ini? Bikin lagu lumayan mahal nih. Saya tuh kan umur 34. Cuman aku tuh nggak tahu aku ini sudah dewasa apa belum. Paling aku merasa dewasa itu sekitar 2 tahun 3 tahun terakhir lah. Sebelumnya tuh enggak dok. Kayak ngerasanya ya. Mungkin karena pikiran lebih banyak. Terus tingkat ekonomi alhamdulillah ada jalannya. Jadi banyak yang kepikiran gitu. Nah dewasa dan umur ini itu signifikan berbanding atau enggak dok? Sorry aku lanjutin. Indikasinya gini. Seandainya karirku tidak seperti ini sekarang. Kayaknya aku akan happy seperti yang kemarin-kemarin dah gitu. Dari umur 31 yang lagi berjuang dapat duit dikit aja udah happy gitu. Nah sekarang tuh dapat duit yang katakanlah udah biasa dapat duit 1 juta gitu dok. Jadi di transfer 1 juta tuh kayak nggak happy lagi nih. Iya. Nah itu patokan dewasa dan umur itu berbanding terbalik kah atau lurus kah bagaimana dok? Kayaknya kita perlu ngelihat 2 hal yang terpisah dulu nih bang. Apa yang orang lain pandang sebagai kita dewasa sama kita ngerasa dewasa. Wah bagus tuh. Itu kan 2 hal yang terpisah ya. Maksudnya kalau orang lain kemudian ngelihat kita bertanggung jawab, kita kerja keras, itu kan bisa aja orang memandang itu sebagai bentuk kedewasaan. Tapi bisa aja kita ngelihatnya sebagai ya terpaksa doang sih ya gimana kalau gua nggak kerja makan apa kita gitu kan. Betul. Cuman bentuk keterpaksaan bukan bentuk tanggung jawab. Tadi waktu lu nanya gue jadi mikir bang, kapan ya gue ngerasa dewasa ya? Merasa gitu secara subjektif. Iya. Secara subjektif. Kalau gue pikir-pikir gue ngerasa dewasa ketika gue merasa gue punya pilihan dan gue nggak tahu pilihan mana yang benar atau salah.
Dan gue ambil sebatas, oke ini kalau gue ambil ada resikonya, gue yang nanggung gitu rasanya. Oh. Kayaknya itu awal mula gue udah mulai ngerasa dewasa. Itu pas gue ngambil spesialis tuh. Gue gak yakin. Dulu kan psikiater gak seterkenal sekarang bang. Betul. Dia mulai terkenal tuh di era-era COVID. Sebelum itu tuh nggak ada siapa yang ke psikiater. Nah gue nekat ngambilnya tuh. Belum seterkenal itu tuh padahal. Belum terkenal itu orang. Cacing-cacing naga-naga berarti. Nah ya udah. Naga dia. Sekarang bener naga. Ternyata dia. naga. Naga dia alhamdulillah. Nah itu awal mula gue ngerasa dewasa tuh. Gue ngambil resiko atas sesuatu yang gue nggak tahu. Yakin, ambil, apapun yang terjadi jalanin. Betul, karena kalau anak-anak kan harus tahu mana yang benar mana yang salah. Pada saat itu gue ngerasa dewasa karena gue nggak tahu ini benar salahnya gimana. Ketika dihadapkan pada situasi yang kita nggak tahu benar atau salah. Ini kalau gue ambil nanti gue nyesel gimana, nggak tahu, hajar gitu. Sama seperti menikah tuh dok ya. Gimana bang? Maksudnya Vini menyesal atau gimana? Karena baru setahun menikah ini kok di WC nyaman. Kok ada hasrat pengen lama-lama di toilet. Oh, itu alasan laki-laki di toilet lebih lama ternyata ya. Kayak wow, waktu sendiri adalah nikmat. Tapi berarti itu lebih spesifik sih untuk menjelaskan kapan kita dewasa. Karena nggak tahu kenapa dok, belakangan ini aku tuh sering banget memikirkan hal-hal yang dulu kelewatin gitu. Kayak Apa banyak tuh, Bang? Apa? Kayak anak waktu SMA tuh ngerasa enak banget ya waktu SMA ya. Keluar rumah dikasih duit seadanya, capek pulang udah nggak ada pikiran lagi nih gitu. Iya, paling main futsal capek udah. Pulang tidur besok udah nyari lagi kegiatan gitu. Sedangkan di sekarang ini banyak banget yang harus dipikirin nih. Keluarga, kerja, sosialisasi, bla bla bla. Jadi sebelum tidur tuh kayak banyak banget yang dipikirin tuh. Capek sih tuh. Iya ya. Tapi kalau konteksnya kayak gitu bang, ketika pikiran lu lagi banyak, lu ngapain? Lu ngapain biar lebih enakan gitu? Kerja. Beneran dong. Kayak bikin konten kayak apa gitu. Yang penting pelariannya kerja gitu. Nih misalnya lagi nggak tahu kenapa nih kepala kayak aneh banget. Harus lari kerja nih, kalau enggak makin aneh. Kepala isinya. Keren ya, stres larinya kerja. Kerja dong. Bikin konten apa kayak hari ini aja udah 4. Oh berarti stres banget nih. Lagi aneh pikiran ini. Tapi itu kalau di psikologi sebutannya coping mechanism sih. Kita mengalihkan energi yang gak nyaman justru ke karya. Itu bagus. Oh bagus itu. Bagus bagian hasilnya. Bagian stresnya sih enggak. Nah itu tuh gimana dok? Cara kita untuk langkah awal menangani kepala sebelum tidur tuh dok? Iya lagi, rata-rata keluarnya kan pas mau tidur ya. Iya. Kenapa nggak pas siang gitu? Betul. Kenapa pas mau tidur? Pas di saat kita tuh pengen santai, relax, datang semua nih gambar-gambar di kepala ada muncul semua. Tuh aku gimana ya? Oh dulu aku bahagia, dulu aku gini. Itu pas mau tidur. Benar. Biaya kuliah anak itu keluarnya gitu, pas mau tidur tuh. Muncul tuh. Secara teori gue tahu jawabannya, tapi tetap aja kalau pas pikirannya lagi datang nggak bisa dikendaliin. Tapi jawaban ilmiahnya kenapa munculnya pas mau tidur, itu karena otak kita siap-siap mimpi. Oke. Apa hubungannya sama mimpi? Mimpi itu penjelasannya sebenarnya mimpi itu banyak banget versinya. Cuma salah satu versi yang paling gue suka adalah mimpi itu mencoba mencari jalan keluar asosiasi-asosiasi dari masalah yang diperkirakan ada atau sudah ada. Jadi memang otak kita akan mencari jalan keluar terhadap masalah yang diperkirakan akan ada atau sudah ada. Salah satunya dengan mimpi. Mimpi tuh kayak ngasih set kemungkinan-kemungkinan gitu. Kemungkinan gue jatuh, kemungkinan ada beruang gitu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan ada. Kemungkinan jadi Iron Man gitu. Nah itu. Aku pernah sekali soalnya. Aku seneng banget kalau mimpi terbang, seneng banget aku dong. Itu kalau di psikologi gambaran dari keinginan kita untuk berdaya dan terbebas bang. Terbang itu. Masa baru setahun sih. Oh ada itu ya? Ada terjemahan-terjemahan kayak gitu ada. Jadi sangat sering banget aku tuh mimpi yang sampai langit ke-7 gitu. Iya beneran dok, itu terbang rasanya enak banget nih gitu. Kalau gue seringnya jatuh bang. Nah itu apa indikasinya? Jatuh itu ketakutan.
Oh. Ada sesuatu yang lagi gue takutkan gitu. Makanya mimpinya jatuh. Makanya mimpi jatuh gitu. Kalau terbang mimpinya harapan. Iya. Pengen menang, pengen bebas gitu. Oh, ada gitu-gitunya. Ada gitu-gitunya. Kalau main skateboard? Kan ada terbang sama jatuhnya tuh, Dok. Wah, seru juga ya kalau jadi malah makin paham diri kita, Dok. Betul. Kayak misalnya kayak gitu tuh, aku mimpi terbang gitu, ternyata ada di diriku, mungkin aku adalah seseorang yang ambisius, yang pengen mencapai di titik tertentu, tapi aku kadang-kadang masih denial, enggak aku nggak ambisius gitu-gitu. Kayaknya butuh perlu wawasan gini-gini ya, Dok ya. Atau perlu akui aja sebagian dari diriku ya pengen ambisius, sebagian lain mungkin enggak. Wah, iya juga tuh. Gampang ya Gampang. ya. Gampang. Beda kalau orang S3 ya. Iya, kayak di kepala aku tuh ya kadang aku ambisius tapi kadang juga enggak gitu. Terus aku nih yang mana sebenarnya ya gitu. Ya udah dua-duanya aja nggak usah repot. Bisa ya, Dok ya? Ya bisa-bisa aja. Inilah kalau gunanya teman sekolah. Tapi saran dong, Dok, untuk menghadapi kehidupan dewasa ini, untuk teman-teman yang nonton juga, kira-kira apa nih langkah awalnya nih? Ini gue nggak enak ngomongnya bang. Apa Tapi itu? ini gue ngerasain ini ketika dewasa. Nggak ada yang nolong nggak sih? Nggak ada yang nolong. Nggak ada yang bisa. Nggak ada. Sendiri aja. Lu mikir sendiri. Kalau perlu Iya. nanya orang, akhirnya lu ngambil keputusan sendiri. Itu belum lagi gengsi. Waduh, orang rumah nggak boleh tahu kalau aku sengsara. Nah. Aku ada pikiran gitu juga, Dok. Pokoknya orang rumahku di Samarinda nggak boleh tahu sengsara aku apa. Kalau butuh apa-apa aku. Sama bang. Gue kalau lagi kena sesuatu masalah, kadang masalahnya tuh terlalu besar bahkan untuk dibicarakan di podcast. Tidak mungkin nanti kita bicara aja di belakang. Betul. Apa kita matiin dulu nih? Lebih penting soalnya nih. Boleh. Terus konsultasi kan di sini. Sama aku 200.000 aja, Dok. Itu orang rumah nggak boleh tahu. Orang tua terutama nggak boleh tahu. Iya. Kalau cerita ke istri kan ya masih bisa lah ya, tapi orang tua udah tua, mereka tidur juga sekarang udah susah karena makin tua. Masa gue ceritain masalah gue? Gitu. Iya benar. Kadang ada ego yang walaupun ke istri, Dok. Jadi itu kalau aku punya masalah yang cukup gede, aku akan cerita ke istriku kalau masalah itu udah kelar. Ya. Atau sebagian aja gak sih? Atau sekecil aja. Karena aku nggak mau jadi biar itu aku yang nyelesain dulu deh. Aku akan cerita tapi nanti tunggu aku kelarin dulu semuanya. Kalau aku ceritain ke kamu punya kepikiran aku sebagai laki-laki yang gak enak. Aku harusnya menjadikanmu wanita yang bahagia terus, happy terus, gak nanggung masalah gitu. Jadi ketika ada masalah yang lagi kau hadapin, aku ceritain dan itu jadi pikiran negatif di dia, akunya gak mau gitu. Tuh, berapa banyak coba beban yang harus tanggung jadi orang dewasa coba? Ya Allah nih sampai ompong. Nah, Dok, ini kan kita ngomongin soal tadi terakhir kan kita ngomongin soal bagaimana langkah awal untuk menjadi orang dewasa nih. Nah, apa aja yang harus dipikirin ya kan. Terus buat Gen Z juga tenang yang belum relate kalian akan ada. Tunggu saja. Tidak lama kok. Apalagi era sosmed seperti sekarang. Kata-kata layar hitam lagu sedih. Karena itu ini akan kita bacain teman-teman yang udah komen di Discord ya. Di Discordnya Raditya Dika, sebagian dari curhatannya. Ini dari Acan, ya ampun namanya Acan. Wah, kata pertama udah bahasa Inggris, Dok. Gak apa-apa, coba aja baca bang. While awareness itu bagus, bener gak sih? Benar. While awareness itu bagus, penting dan memerlukan usaha untuk mendapatkannya. Perlu diapresiasi, tanpa action, awareness akan sia-sia, bahkan bisa memicu self-loathing dan masalah lain. Somehow, kadang action tidak selaras dengan awareness karena mental block atau depresi etc. Pertanyaan, apa saja penyebab disonance action awareness ini? Dok, buat sendiri, Dok. Sumpah, Dok. Kalau yang kayak awareness masih sering saya baca ya. Maaf Dok. Awareness masih action masih bisa. Mana tadi yang hilang tadi? Tuh tulisannya ya. Disonance. Bacaannya apa? Dissonance. Oh, ulang ya. Iya. Apa saja penyebab dissonance action awareness ini dan tips untuk orang yang sudah aware tapi tetap
jatuh ke loops yang sama. Bonus, what if orang yang sudah punya awareness in actionnya terkurung oleh sistem yang tidak mendukung? Mungkin dia NEURODIVERGENT. Gue bahkan gak ngikutin kata-katanya tapi lucu ya. Kenapa ya? Sumpah, sulit banget Acan, sumpah Acan. Bonus, what if orang yang sudah punya awareness ini actionnya terkurung oleh sistem yang tidak mendukung. Mungkin dia neurodivergent. Apa tipsnya akan sama? Ini apa dok? Neurodivergence. Oh, neuremasil tahu. Tapi nangkep gak sih dok? Nangkep. Gue nangkep. Silakan dokter Jimmy. Kalau lu nangkep pertanyaannya apa bang? Nggak ngerti. Nah itu Kayaknya mending aku yang nanya ke Acan dah. Nah itu pertanyaan Acan kayaknya perlu kita terjemahin nih. Betul. Gampangnya gini nih teman-teman. Kalau orang udah sadar sesuatu, misalnya sadar dirinya lagi sedih atau sadar dirinya stres, kadang orang sadar doang tuh nggak nolong, perilakunya belum berubah. Oke. Nah harus ngapain nih? Biar nggak cuma tahu doang gitu. Oke, paham. Nah, apakah saran yang nanti akan diberikan jawaban atas pertanyaan ini sama untuk semua orang atau ada orang-orang tertentu yang misalnya tadi sebutannya si Acan neurodivergence itu sarannya sama atau enggak gitu. Dia nanyanya gitu kira-kira. Oh, untuk satu contoh kasus ini tapi di beda orang. Iya. Ada saran ini bisakah di kedua orang ini berhasil gitu ya? Betul. Kalau konteksnya orangnya lain bisa sama nggak gitu. Oke. Itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Oke, silakan dokter Jimmy. Nggak tahu jawab. Acan. Bagus. Wah, cocok banget nih kita. Aduh, tadi agak gede kita cut aja dong. Yang lucu-lucunya aja kita posting ini. Ini menarik nih. Banyak orang, bahkan banyak para praktisi, peneliti, terus psikolog psikiater berasumsi perubahan itu terjadi ketika proses berpikir kita berubah. Oke. Kalau teman-teman tahu cognitive behavior therapy, itu yang lagi gue omongin, itu prosedur paling standar yang dipakai oleh psikolog sama psikiater kalau lagi berusaha nolong orang, ganti proses berpikirnya supaya perasaan berubah. Oke. Nah, ada sebuah penelitian namanya meta-analisis. Intinya itu penelitian terhadap penelitian lain gitu. Ada 3 kata penelitian, udah pusing kan? Penelitian terhadap penelitian lain ini menemukan ribet banget tuh dengernya kan? Mending itu daripada neurodivergent tadi. Dia ngelihat kenapa orang berubah pas sesi. Apakah karena pikirannya berubah? Jawabannya sayangnya enggak. Intinya kita ngubah-ngubah pikiran itu belum tentu berubah memang. Ini asumsi gue. Tapi kalau ini asumsi gue. Gue berasumsi yang mengubah itu bukan mengubah pikiran. Tapi ngubah perilaku. Kalau gue mikir, harusnya gue mikir positif. Sama gue olahraga. Kayaknya lebih ngefek gue olahraga deh. Oke, paham. Gue ngelihat bahwa akhirnya ada aksi positif. Atau gue ngelihat bahwa sebenarnya gue mampu, gue berdaya. Gue gak dikalahkan pikiran gue lagi. Ketimbang gue cuma ngalahin pikiran tapi di kepala doang gitu. Oh, paham. Berarti memang actionnya. Actionnya. Bahkan, kalaupun kita belum sadar-sadar banget tapi kita olahraga, efeknya tuh udah dapet. Alias, kalau orang belum sadar tapi perilakunya udah jadi lebih baik, tetap lebih baik. Oke. Walaupun setelah olahraga mungkin dia kepikiran lagi nih. Paling Walaupun. enggak ada action yang dilakukan. Betul. Dan Oke. kita nggak lagi ngomongin olahraga sebenarnya. Kita lagi ngomongin sebuah konsep di mana perubahan akan jauh lebih mudah terjadi kalau kita tuh bertindak, bukan cuma mikir-mikir. Oh. Bukan cuma self talk positif gitu, bukan. Itulah konteks dewasa tadi. Nah, bener juga. Daripada ada di kepikiran di kepala, ambil pilihannya, tanggung jawab sama resikonya. Nah, kerjain. Kerjain. Itu konteks dewasanya itu. Nah. Daripada di pikiran doang, nggak akan selesai nih. Benar. Cuma jadi beban doang. Betul. Cuma mikirin mana yang benar, mana yang salah, ribet. Betul. Kerjain. Paling enggak kalau kita ambil pilihannya, kita tanggung resikonya. Kalau salah kita tahu, oh ternyata salah nih. Betul. Jebakan maut. Nah, berarti kita jangan ngelakuin ini lagi. Nah. Daripada hanya sebatas pikiran, ini bener apa enggak. Betul. Itu yang ganggu pikiran kita. Nah. Oke. Jadi buat Anas. Siapa Anas? Siapa sih tadi? Acan. Jadi jawaban buat Acan, apakah masalah yang sama di beda orang itu bisa pakai teori yang sama? Jawabannya adalah
Sebenarnya nggak juga sih. Enggak juga. Sebenarnya nggak juga. Tapi paling enggak silakan ambil keputusan masing-masing. Betul, bertindak masing-masing. Dan dijalanin sama masing-masing. Betul. Mungkin bisa jadi dua orang ini dapat output yang beda, ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi paling enggak itu yang terjadi di dirinya gitu ya. Betul. Kita harus ngelihat sebuah strategi itu berhasil atau enggaknya kan dari hasilnya ya. Betul. Maksudnya kita bisa mikir, oh ini kayaknya project gua sukses besar nih. Buktiin dong sukses apa enggak. Kalau enggak kita belajar. Kalau Betul. berhasil berarti bener tuh kemarin strateginya kan gitu dong. Iya. Artinya jangan telan saran ini mentah-mentah juga, cobain aja. Nah kalau berhasil, oh berarti works. Kalau enggak, ya kita evaluasi gitu. Betul. Oke, yang kedua ada Adalia. Halo dok, gimana cara mendapatkan batasan boundaries yang sehat dengan orang lain, terutama dengan rekan kerja yang kurang respect dengan kita tanpa merasa bersalah. Bagus banget ini. Bagus tuh. Bagus pertanyaannya nih. Kita sering banget terjadi di situasi ini. Gimana cara menetapkan batasan yang sehat dengan orang lain? Kayaknya masalah di kok Acan siapa tadi namanya? Adalia, ada Anto, ada Yudi. Kayaknya masalahnya Lia tuh bukan semata-mata di boundaries ya, tapi di rasa bersalahnya. Gini. Ini ada dua konteks pertanyaan nih. Gimana cara menetapkan boundaries? Ceritanya temennya, kalau menurut Lia kan temennya nggak respect. Tapi ini kan bisa kemana-mana nih, nggak respect atau toxic, apalagi terserah, bodo amat lah. Tapi dia ngerasa bersalah kalau pasang boundaries. Karena kalaupun kita tahu caranya, misalnya, ada tips rahasia memasang boundaries dengan sehat. Tapi kalaupun gue lakuin gue ngerasa bersalah, nggak bakal gue lakuin tuh tipsnya. Jadi dua masalah nih. Masalah pertama adalah strategi sehat, masalah kedua adalah bersalah. Nah gue ngomongin yang kedua dulu, bersalah. Yang bersalah dulu ya. Mari kita pikir, kenapa sih harus ngerasa bersalah kalau masang batasan? Biasanya tuh keluarnya tuh aturan-aturan yang kita punya tuh. Kalau pasang batasan nggak sopan sama orang lain harus respect, atau kalau orang lain berbuat jahat, gue harus berbuat baik. Anda siapa? Sun Gokong atau gimana? Tapi itu tetap ada dok. Saya aja dari tadi dok ada kepikiran, ada berbagai refleks yang kayak gini. Tapi mesti nggak sopan ya dokter, turunin lagi. Ada gitunya dok. Gue lagi nggak jadi dokter loh, ini lagi jadi nakama ini ceritanya. One Piece. Berarti boleh dok ya? Iya boleh. Aman ya? Ya, Nah, gini, bagi saya tuh dok, itu batasan yang dari diri kita pikirkan ke orang lain. Iya. Okay. Nah kalau perasaan-perasaan bersalah tadi ternyata nggak terlalu relevan, maka aturan-aturan yang kita buat ke diri kita tuh harus diubah dulu. Misalnya tadi salah satu aturan yang paling ganggu menurut gue, walaupun orang lain berbuat jahat, gue harus berbuat baik. Macang samcong di zaman dulu kan agak susah hidup begitu. Katanya dia naksir sama Dae Kwon In katanya. Itu memang terjadi di banyak orang sih dok. Benar. Tapi aturan-aturan, gue nggak bilang aturan itu salah. Tapi lagi-lagi itu works atau enggak. Kalau aturannya bikin kita menderita kan berarti nggak works. Ya tolong diganti. Benar. Ternyata metodenya nggak works nih di sini nih. Ya, bikin kita menderita nih, ya tolong diganti. Ya. Nah kalau perasaan bersalahnya udah bisa kita atur, baru kita geser tuh ke gimana caranya. Oh paham. Paham maksudnya. Baru kita ngomong ini gimana caranya dok lah, karena masang boundaries aturannya mah gitu-gitu aja. Dimulai dari derajat kesalahan orang yang ada di depan. Kalau salahnya salah banget ya berarti potong total. Kalau salahnya salah tipis, misalnya ya memang dia self respectnya ke kita kurang gitu, nggak menghargai, ya potong sebagian gitu-gitu. Tetap ngobrol tapi hanya sebatas kerjaan misalnya. Kalau saya pribadi tuh ngasih batasan ke orang, yang saya pakai selalu ya, aku akan melakukan apapun terserah aku, kebebasanku, tapi kebebasanku tergantung kepada kebebasan orang lain. Selama aku tidak merugikan orang lain, kayaknya aku tidak harus merasa bersalah gitu. Nah itu aturannya kan bisa lebih general ketimbang sekalipun orang lain jahat, aku harus baik. Itu kan lebih masuk akal aturan kita tadi. Iya. Kalau dia pun jahat sama aku, yaudah aku nggak akan di situ. Yang penting aku ngerugiin kamu ya. Kalau ada kondisi yang kita harus bersama di situ, ya udah. Yang penting aku tidak merugikan dianya gitu. Kalau dianya mau ngerugiin aku, ya akan ku stop. Nah, kalau aku aja nggak mau ngerugiin kamu, kamu jangan ngerugiin aku gitu. Nah lebih adil. Tapi dokter pernah dihadapkan di situasi kayak gitu dok? Dulu. Kalau sekarang kan secara natural gue pasang boundaries. Nggak punya teman maksudnya.
Habis cerita dimasukin voice. Bener juga. Dulu pas kapan, Dok? Maksudnya pas kuliah. Oh, sering tuh ya salah persepsi tuh ya. Betul. Atau ada orang cerita karena dulu mahasiswa kan, masih mahasiswa pendidikan spesialis gitu. Semua ceritakan ku tampung, belum ada invoice begitu. Oh iya iya. Jadi ya nggak ada batasan. Betul. Aku ada keinget satu kejadian, Dok, yang membuat aku ngerasa oke, aku hidup di muka bumi ini sendiri. Gimana tuh? Dulu tuh kan aku kan tinggalnya di kampung tuh, Dok. Yang brokot banget lah. Pokoknya kamu kena pukul kita harus kelahi bareng, tawuran. Kamu sakit aku sakit, gitulah prinsipnya gitu. Termasuk yang happy-nya juga. Kalau kamu happy ya kita bareng-bareng happy. Barangku akan jadi barangmu. Gitu. Itu gaya pertemananku waktu di Samarinda di kampung gitu. Pas di Jakarta aku merantau itu ngekos bareng. Nah waktu itu ada teman kosku. Waktu itu aku minjem motor, tapi nggak ngomong. Karena kami ngerasa selama di kos itu akrab banget nih dan saling make-make barang gitu. Jadinya aman-aman aja. Suatu hari aku make motornya dia tapi nggak ngomong. Dalam pikiranku, udah pasti dikasih kok gitu. Jadi aku pakai motor bla bla bla, aku story gitu. Terus dia nyamber storynya, loh, kok minjem motorku nggak bilang ya gitu. Wah, sorry ini aku nggak tahu nih. Emang harus ngomong ya gitu. Ya iyalah itu kan punya aku gitu. Toh kalaupun kamu ngomong nggak mungkin nggak aku pinjemin gitu. Kenapa nggak ngomong sih? Jadi nggak sopan kayak gini gitu. Aku langsung aku mikir hubunganku ke dia begitu, ternyata dianya ke enggak ke begitu. aku. Iya. Jadinya aku merasa sekarang di hidup sekarang ini jangan sampai aku naruh standarku ke orang lain. Apa yang ku rasain belum tentu orang ngerasain hal yang sama. Jadi mau nggak mau hidup ya sendiri. Jangan itu memasang standar orang lain di hidup kita gitu. Jadi kapok. Tapi ngerasa juga gak sih makin dewasa tuh makin sendiri rasanya? Brokot itu mungkin sekarang kalau balik ke Samarinda gak gitu lagi Bang? Enggak. Bahkan di orang yang sama. Ini aku heran, Dok. Di tempat yang sama, orang yang sama rasanya beda. Kenapa gitu deh? Kita berpikir hanya karena wajah dan namanya sama, orangnya sama. Oh. Tapi tahun berganti orang kan berubah Bang. Betul. Lu juga pasti udah bukan orang yang sama dibandingkan Suyono 20 tahun lalu misalnya. Minimal walaupun giginya sama kan rekeningnya berbeda. Amin ya Allah, amin. Justru karena gigi, Dok. Oh iya benar juga. Kalau waktu itu bisa benerin gigi jangan ya. Jangan. Ini menurut gue loh ya. Itu kenapa pas lagi dewasa tuh rasanya kita nggak tahu. Kalau di gue tuh kayak pengen banget ngulang-ngulang masa dulu gitu. Pas SMP dulu kerjaan gue cuman main sepak bola gitu. Iya. Kayak menyenangkan banget. Ya karena memang sekarang kalaupun ketemu temennya kita nggak main bola lagi gitu. Berarti yang harus kulakukan adalah udah ikhlas saja ya. Ikhlas aja. Walaupun saat itu untuk membayangkan, untuk menghibur ya udah dipakai buat menghibur aja. Jangan sampai dipaksakan untuk kembali ke masa itu. Betul. Gitu ya. Kita pernah dekat tapi dia bukan lagi orang yang sama. Pertanyaan terakhir ya. Namanya bukan Budi. Terus siapa? Ada-ada aja ya. Aneh-aneh aja ya. Iya. Abang ini penontonnya kayak gini semua nih. Acan, ada Lia, ada. Bukan Budi. Terus siapa? Bahas soal orang yang suka menyimpan barang-barang bekas seperti plastik, tempat makanan, koran sampai penuh satu rumah. Jelaskan ke kami, tanda kurung, anaknya atau orang lebih muda. Hah? Ini bahasa Indonesia tapi tetap nggak paham aku ya. Kenapa mereka begitu? Dan caranya menghandle orang tua begitu bagaimana? Apakah pola pikir kami sebagai anak perlu diubah juga? Dan batasan mental yang jadi indikator kayaknya udah harus ke cek dokter deh. Tapi kalau takut di rumah sakit kan disuruh nginep 2 minggu nggak boleh pulang. Bonus, Dok, orang kayak Yono masih bisa bebas berkeliaran, kenapa nggak dipasung? Oke, itu pertanyaan paling jelas. Di atas tadi semua aku kayak Kayaknya pasti pernah nongol minimal sekali di FYP teman-teman nih. Betul. Gambar sampah yang di mana-mana tuh. Itu real. Real banyak terjadi di masalah kejiwaan. Jadi bukan cuma di layar teman-teman saja, tidak. Bukan di FYP doang. Bukan, itu beneran banyak. Yang pasti itu bukan sesuatu yang normal. Nah, kalau itu bukan sesuatu yang normal, kita nggak boleh nanya kenapa dia begitu dengan harapan kita bisa ngerti.
Karena bakal ngerti. Oke, karena memang beda orang. Karena emang beda. Beda pola pikirnya. Beda banget bahkan kalau orangnya sakit. Susah tuh kita berusaha memahami bahwa itu masuk akal, memang tidak. Ganti mindsetnya adalah jangan berusaha memahami biar itu terdengar masuk akal. Karena memang tidak masuk akal. Pahamilah bahwa ketika itu sudah penuh satu rumah, ini tanda masalah, ini tanda bahaya. Oke, Diagnosisnya bisa macam-macam, tapi Oke. jelas ini masalah. betul. Terus gimana solusinya? Ya bawa ke psikiater atau dokter terdekat. Oke. Takut dirawat inapkan, ngomong Budi. Ngomong sama Bukan Budi, dokternya. Dok. Bukan Budi. Oh bukan ya? Budi. Bukan. Bukan Budi. Abdul lah Bang. Terserah dokter aja dah pokoknya, yang penting jangan Budi aja. Ya dengerin ya Ani, Abdul. Pokoknya datang ke dokter. Boleh kok kita ngomong jangan dirawat inap tuh boleh. Oke. Terutama kalau indikasi rawat inapnya nggak ada. Indikasi rawat inap di kejiwaan tuh cuma 2. Membahayakan orang lain sama membahayakan diri sendiri. Oke, berarti kita tuh bisa request ke yang nanganin pasien untuk oke ini jangan dirawat inap dulu. Boleh nggak jangan rawat inap? Karena kalau cuma nyimpen jawabannya pasti boleh. Tapi harus ditangani. Paling enggak langkah awalnya ditanganin dulu aja ya. Betul. Masalah dia sembuh atau enggak kayak gitu lagi itu urusan belakang. Tapi ada tindakan pertama dulu aja. Ada ya? tindakan pertama, nggak usah overthinking. Jadi orang dewasa nggak boleh overthinking. Wih, Kan maju dulu kan. betul. Ada rencana, udah tahu strategi, maju. Bener enggaknya nanti ketika tahu hasilnya gimana. Betul. Ah. Takut sama hasil yang gagal itu yang menghalangi kita buat berhasil. Quote lagi aja tuh. Bagus banget tuh. Takut. Apa tadi gue nggak tahu gua ngomong apa. Cuma bisa sekali bang. Udah kena nih dia nih kayaknya nih. Bagus banget padahal tadi ya. Dia langsung panik. Aduh apa tadi ya. Oh berarti memang hal yang kayak gini nih memang ada dok ya. Karena aku sering lihat FYP dan aku gak ngerti sih memang. Tapi bagi orang yang ngalamin itu mungkin dia aja yang tahu rasanya gimana ya. Betul. Dan kalaupun kita nanya, biasanya jawabannya nggak jelas. Karena itu emang ada di pikirannya, nggak jelas. Dia kesulitan untuk mendeskripsikan. Jadi udah sih bawa ke dokternya aja, nggak usah pusing. Kalau seandainya yang mau dibawa nggak mau gimana? Itu besar kemungkinan. Kemungkinannya hampir pasti. Yang nggak gimana-gimana makanya kita bujuk. Oh, Makanya di situ ada puskesmas. Kader-kader juga bisa bantu gitu. betul. Yang dari pihak keluarga atau anak tadi mungkin berusaha aja untuk dibawa ke yang bisa nanganin Iya. gitu ya. Tapi nih dok, ini udah hampir berapa menit kita, hampir sejam kita Udah ngomong. sejam. Cepet banget ya. Iya. Banyak uangmu dok ya. Konsul nggak berasa nih. Ini konten kita berdua ini dok. Kita sebenarnya udah ada namanya. Udah. Tadi kita ngomong di belakang kan ya. Betul. Cuman kita pengen tahu nih, kira-kira kalau teman-teman usul nama kontennya apa nih buat kita berdua nih. Aku udah kebayang sih komen kalian. Aku dari ngomong langsung, yang pasti yang pertama ada jenazahnya. Capung kayaknya ada capung. Capung ada tuh. Bahan penelitian ada. Udah kebayang aku kira-kira konten Dr. Jimmy dan Yono Bakri ini akan dikasih apa namanya? Silakan komen ya dok ya. Komen. Komen. Tapi Namanya keren banget soalnya. Yono Ardian. Biasa aja. atau Jimmy Bakri. Oke. Kalau gitu terima kasih Thank you. dokter sudah kita bajak ini. Nanti kita sabotase nextnya. Tentu. Kita jual mejanya. Ya kan? Kita ganti nama akunnya. Kita kuasai kantor ini. Pensiun jadi psikiater.